Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 akan menyampaikan tentang audit internal berbasis resiko. Untuk nama kelompoknya ada Gevi Trihadian sebagai penilai dan ketua, saya Sigit Prasetyo sebagai sekretaris, dan Isyana Hikmah sebagai moderator. Definisi AIBR merupakan metodologi yang mengaitkan kegiatan audit internal dengan kerangka pengelolaan risiko secara menyeluruh dari organisasi tersebut. AIBR memungkinkan audit internal memberikan asuran kepada dewan atau lembaga tertinggi dalam organisasi yang bertanggung jawab atas pengawas kerangka pengelolaan secara menyeluruh, bahwa proses manajemen risiko telah berjalan secara efektif sehubungan dengan risk appetite. Pada setiap tahapnya, AIBR berupaya memperkuat tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dan manajemen untuk mengelola risiko. Perkembangan AIBR yang dinamis. Proses pemantauan terhadap rencana tahunan atau yang terus-menerus berubah merupakan suatu tantangan tersendiri. Menetapkan target-target dan melakukan penilaian terhadap karyawan menjadi lebih rumit. Tetapi keuntungan dan keunggulan AIBR jauh lebih besar metodologi tradisional. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Sigit Prasetyo. Tujuan AIBR. Yang pertama, proses manajemen risiko yang ditetapkan oleh manajemen dalam organisasi atau mencakup proses manajemen risiko perusahaan, definisi unit bisnis, proses bisnis, tingkatan, dan lain sebagainya. Beroperasi seperti yang dimaksudkan. Proses manajemen risiko ini dirancang secara tepat. Tindakan yang diberikan oleh manajemen terhadap risiko yang mereka inginkan, perlakuan cukup dan efektif dalam mengurangi risiko-risiko pada tingkat yang diterima oleh dewan direksi. Yang terakhir, kerangka pengendalian yang memadai ditetapkan secara cukup untuk mengurangi risiko yang akan diberlakukan oleh manajemen. Kemudian kelebihan audit internal berbasis risiko. Dengan menerapkan audit internal berbasis risiko, sistem audit internal akan mampu untuk menyimpulkan bahwa satu, manajemen telah mengidentifikasi, menilai, assessment, dan menanggapi risiko-risiko di atas dan di bawah risk appetite. Yang kedua, tanggapan terhadap risiko sudah efektif tetapi tidak berlebihan dalam mengelola risiko yang melekat dari ambang batas risk appetite. Dalam hal risiko yang masih ada atau risiko residual tidak sejalan dengan risk appetite, ada tindakan yang diambil untuk memperbaiki situasi tersebut. Yang keempat, proses manajemen risiko termasuk efektifnya tanggapan dan tuntasnya tindak lanjut dipantau oleh manajemen untuk memastikan proses tersebut berjalan secara efektif. Yang kelima, risiko tanggapan dan tindakan lanjutnya dikelompokkan dan dilaporkan dengan tepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Isyana. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya adalah audit internal dapat memberikan keyakinan terhadap direksi dan dewan komisaris mengenai 3 hal sebagai berikut. Proses manajemen risiko, baik desain atau rancangannya maupun implementasi dari rancangan tersebut. 2. Pengelolaan risiko-risiko yang dianggap kunci termasuk efektif pengendalian dari tanggapan lain terhadap pengendalian tersebut. Ketiga, pelaporan dan pengelompokan risiko secara lengkap, akurat, dan tepat. 5 jenis risiko bisnis. 1. Strategis risk atau risiko strategi. 2. Compliance risk, risiko kepatuhan. 3. Operational risk atau risiko operasional. 4. Financial risk atau risiko keuangan.
5 ke reputational risk atau resiko reputasi. Sekian dari kelompok 10. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.